Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah virtual mata kuliah Psikologi Komunikasi. Memasuki pertemuan terakhir, pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai psikologi komunikator. Pada pembahasan mengenai psikologi komunikator, kita akan berbicara mengenai manusia yang dikenal sebagai makhluk sosial, di mana salah satu pengejawantahan dari apa yang disebut dengan sosial adalah interaksi simbolik. Interaksi simbolik menekankan pada sifat simbolik interaksi manusia, yaitu pertukaran makna di antara orang-orang melalui simbol. Pertukaran makna melalui simbol-simbol ini terjadi dalam kehidupan kita setiap saat, baik simbol secara verbal yaitu bahasa, maupun simbol nonverbal seperti bahasa tubuh, penampilan, dan lain sebagainya yang pernah kita bahas sebelumnya. Terkait dengan interaksi simbolik, Goffman dalam Meliana menjelaskan teori atau pendekatan dramaturgis atau dramaturgi atau disebut juga dengan presentasi diri. Menurut Goffman, dramaturgi adalah sebuah milestone atau suatu hal yang penting dalam menjangkarkan pemahaman kita atas dinamika yang berlangsung dalam dialog antar individu sebagai bagian dari lingkungan sosial. Secara sederhana, dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang dimainkan oleh manusia. Masih menurut Meliana, kesejatian dramaturgis dikatakan adalah pada bagaimana menghubungkan suatu tindakan dengan makna dalam kehidupan sosial. Makna tidaklah sebuah warisan budaya, tidak juga sosialisasi atau tatanan kelembagaan, atau perwujudan dari potensi psikologis dan biologis. Makna merupakan pencapaian problematika interaksi manusia yang senantiasa dinamis. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah, bisa Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajah dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Manusia dalam kehidupan sosialnya menampilkan dirinya sebagai pemain sandiwara, di mana penampilannya dapat berubah-ubah dalam setiap konteks yang berbeda-beda atau dalam setiap adegan pada sandiwara kehidupan. Lengkap dengan setting panggung dan aktingnya sebagai aktor kehidupan. Meliana mengungkapkan bahwa untuk memahami manusia, kita tidak saja harus memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk dari cara mereka menafsirkan perilaku orang lain, melainkan hasil tafsir tersebut juga akan memberikan dampak pada individu yang tindakannya telah diinterpretasikan dengan cara tertentu. Manusia dalam interaksinya senantiasa berusaha
dalam interaksi sosialnya menciptakan dan mengelola kesan yang diharapkan menjadi ada, berada, dan mengada pada subjek yang diinteraksinya. Substansi dari pengelolaan kesan adalah bagaimana atribut maupun aktivitas sosial manusia dijadikan ruang presentasi diri dibandingkan fungsi atribut dan tujuan dari aktivitas itu sendiri. Jadi, pada intinya, manusia dalam interaksi dengan sesamanya ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadap dirinya. Baiklah, kita akan membahas lebih jauh mengenai pengelolaan kesan. Substansi dari pengelolaan kesan adalah bagaimana atribut maupun aktivitas sosial manusia dijadikan ruang presentasi diri dibandingkan fungsi atribut dan tujuan dari aktivitas itu sendiri, di mana perilaku manusia sebagai aktor dalam kehidupan bergantung pada peran sosialnya dalam situasi tertentu. Dalam konsep pengelolaan kesan, Goffman berasumsi bahwa ketika manusia berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain, yaitu teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengelolaan kesan, kita berusaha mendesain dan mendistribusi informasi atas diri kita sehingga kita dapat memperoleh kewenangan atas performa atau penampilan yang disampaikan, sehingga orang lain akan mempersepsi diri kita sebagaimana yang kita kehendaki atau kita inginkan. Guna mencapai optimalisasi pencitraan kesan yang kita kelola, maka dalam interaksi sosial, setiap individu merekonstruksi atau membangun dunia nyatanya seolah-olah dalam dua ranah imajiner, yaitu apa yang disebut dengan panggung depan dan panggung belakang. Apa yang dimaksud dengan panggung depan? Panggung depan adalah sebuah teritorial individu dan di luar dirinya yang memberikan kesempatan untuk menampilkan peran formal atau yang hendak diciptakannya. Menurut teori dramaturgis, kehidupan ini ibarat panggung sandiwara. Interaksi sosial merupakan pertunjukan di atas panggung yang menampilkan peran-peran yang dimainkan oleh para aktor dan aktrisnya. Dalam memainkan peran, para aktor menggunakan bahasa verbal dan berperilaku secara nonverbal, serta menggunakan atribut tertentu, misalnya pakaian, aksesoris, kendaraan, dan lain sebagainya, sesuai dengan perannya atau apa yang ingin dimainkannya. Dalam panggung depan, Goffman memilahnya menjadi dua subbagian, yaitu personal front dan setting. Personal front adalah citra atau atribusi yang dianggap lingkungan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari diri individu. Hal ini sesuai dengan penjelasan Goffman bahwa personal front terdiri dari alat-alat yang dianggap halayak sebagai perlengkapan yang dibawa aktor ke dalam setting. Misalnya, polisi diharapkan dengan seragam dan pistol di bagian pinggangnya, dokter diharapkan dengan jas praktek berwarna putih dengan stetoskop menggantung pada lehernya. Apa maksudnya? Personal front mencakup bahasa verbal dan nonverbal dari sang aktor, seperti ekspresi wajah, cara berbicara, atau intonasi kalimat, pengucapan istilah-istilah khusus, ciri-ciri fisik, postur tubuh, pakaian, dan lain-lain. Bahasa verbal maupun nonverbal tersebut adalah representasi dari atribut personal. Bisa dikatakan bahwa ekspresi wajah, intonasi kalimat, pakaian, dan ciri-ciri fisik tersebut yang ada pada personal front adalah citra
atau atribusi yang dianggap lingkungan sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari diri individu. Salah satu yang tak kalah substansifnya adalah masalah wajah. Wajah adalah suatu citra diri yang konsisten, penting sekaligus pelik. Kemudian, apa itu setting? Setting adalah situasi fisik atau lingkungan sosial yang bersifat conditio sine qua non, di mana peran personal hanya dapat berlaku dalam setting yang sesuai. Setting merupakan situasi fisik yang harus ada ketika aktor melakukan pertunjukan. Misalnya, seorang dokter bedah memerlukan ruang operasi, seorang supir taksi memerlukan kendaraan, seorang guru memerlukan kelas tempatnya mengajar, dan lain-lain. Baiklah, setelah penjelasan mengenai panggung depan tadi, sekarang kita akan bahas mengenai panggung belakang. Panggung belakang adalah ranah privasi yang bersifat ketelanjangan diri atau ruang di mana setiap orang melatih dan mempersiapkan diri sebelum memainkan peran dalam panggung depan. Panggung belakang adalah ruang yang tersembunyi bagi publik. Disinilah setiap individu bebas berlaku tanpa harus ada orang lain yang menilai. Mulyana menjabarkan bahwa setiap orang layaknya aktor berusaha untuk menyajikan diri mereka sebagaimana yang diidealisasikan dalam pertunjukan mereka di panggung depan. Oleh karenanya, mereka akan berusaha menyembunyikan kesenangan-kesenangan pribadi yang dinilai secara sosial tidak patut, merevisi sesuatu yang dianggap salah atau menyimpang, hanya menunjukkan produk akhir dibandingkan proses. Produk akhir di sini maksudnya adalah apa yang dapat dilihat pada panggung depan, tapi bukan dibaliknya. Panggung belakang merujuk pada tempat atau peristiwa yang memungkinkan individu mempersiapkan perannya di panggung depan. Dalam menampilkan dirinya, satu sisi, individu mencoba melaburkan diri dengan lingkungan, namun di sisi lain, individu berusaha memistifikasi diri. Bahkan secara ekstrim, mungkin memainkan suatu peran, meskipun sejatinya dia enggan akan peran tersebut. Panggung depan ibarat bagian panggung yang ditonton, sementara panggung belakang ibarat panggung bagian belakang atau kamar rias, tempat pemain sandiwara bersantai, mempersiapkan diri, atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Dalam situasi membebankan, untuk mengatasi perasaan ketidaknyamanannya, maka individu melakukannya sambil berkelakar, asal-asalan, lesu, dan sebagainya. Berikutnya, kita akan lihat beberapa contoh dari aplikasi teori dramaturgis. Salah satu contoh aplikasi teori dramaturgis dapat dilihat dalam interaksi antara dokter dan pemasar obat atau yang disebut dengan medical representative. Seorang dokter seringkali berhubungan erat dengan pemasar obat, di mana seringkali informasi terbaru tentang obat diperoleh dokter dari pemasar obat. Selamat siang dok. Siang. Saya Melina yang tadi menghubungi dokter untuk mereka membicarakan produk terbaru dari PT Surya Pharma. Oh iya. Ini kan pasiennya banyak sekali ya dok. Akhir-akhir ini penyakit yang banyak diderita pasien di klinik ini itu apa ya dok? Mungkin untuk saat ini sih saya lebih banyak menangani pasien ISK, tipoid, sama sistem gangguan sistem pencernaan lainnya mungkin ya. Biasanya dokter meresepkan apa ya untuk pasien-pasien? Biasanya saya meresepkan obat antibiotik sama obat-obat lainnya. Nah, kebetulan sekali ya dok, perusahaan kami itu mengeluarkan antibiotik terbaru, namanya itu Aramox. Nah, antibiotik ini dapat menyembuhkan beberapa penyakit yang tadi disebutkan oleh dokter, seperti SK, infeksi saluran pencernaan, dan juga bisa untuk penyakit tipoid, seperti itu dok. Kebetulan sekali di klinik kami juga kayak sepertinya obatnya sudah mau menipis deh. Oh iya, kebetulan sekali ya. Dalam tinjauan studi dramaturgis, dalam interaksi yang terjadi, yaitu pada kategori peran,
Dokter memerankan dirinya sebagai pembeli potensial, pencari informasi dan penerima cindera mata dari pemasar obat jika bersedia membeli obatnya. Karakteristik ini tidak sesuai dengan citra yang diharapkan dari seorang dokter, yaitu sebagai orang berpendidikan yang tidak mudah terpengaruh. Bisa-bisa. Keuntungan buat saya ini apa ya? Oh, kalau untuk kepentingan buat dokternya ya. Nah, untuk untuk keuntungan dari dokternya sendiri itu saya tidak bisa menyebutkan memang dokter pengen ini pengen itu ya. Tapi kami akan mengusahakan akan memenuhi kebutuhan yang sekiranya sangat penting sekali dan saat ini dibutuhkan oleh dokter. Kira-kira dokter sekarang sedang membutuhkan apa ya? Atau sedang mengikuti kegiatan apa gitu? Mungkin dalam jangka dekat ini sih kami akan mengadakan bakti sosial yang mungkin dari KTB bisa menjadi donatur untuk kegiatan kami di sini. Sepertinya bisa ya dok. Nanti mungkin dari pihak kami akan menanyakan kepada pihak klinik dokter kegiatannya seperti apa dan mungkin nanti dari pihak kami akan menyediakan dana untuk sponsorship. Akan tetapi, untuk memenuhi perannya dalam panggung depan, sang dokter menampilkan dirinya sebagai seorang yang skeptis atau tidak mudah percaya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sanggahan. Kedua, sang dokter menolak memberikan komitmen untuk membeli obat yang ditawarkan dalam penulisan resepnya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan dokter ya siang ini. Dokternya cantik dan ramah sekali. Semoga kerjasama kita bisa semakin erat dan dokter jangan lupa meresepkan Aramox di setiap resep yang diberikan kepada pasien ya dok. Sementara peran pemasar obat meliputi peran sebagai vendor atau penjual yang potensial dan pendidik untuk mencapai peran itu. Pemasar obat harus berpura-pura netral, sadar pada prioritas kesehatan, dan mengapresiasi waktu yang diluangkan untuk setiap pertemuan. Contoh lain untuk menggambarkan teori dramaturgis yaitu sekelompok ibu-ibu yang menggunakan media sosial yang marak dilakukan saat ini. Pada panggung depan, ibu-ibu tersebut memanipulasi diri untuk menggambarkan sebagai sosok yang ideal. Dalam panggung depannya di media sosial, ibu-ibu ini mempunyai beberapa karakteristik guna menunjukkan performa sebaik mungkin untuk memenuhi kepuasan penonton atau followersnya dengan berpakaian, gaya bahasa, dan bahasa tubuh tertentu untuk memenuhi selera audiens, bukan untuk dirinya. Sementara di panggung belakang, ibu-ibu tersebut bersikap apa adanya dan tidak memikirkan kesan-kesan yang selama ini mereka tampilkan di media sosial. Bisa jadi karakter mereka berbeda sama sekali dengan kesan yang ditampilkannya di media sosial. Demikianlah penjelasan mengenai pokok bahasan terakhir dalam perkuliahan psikologi komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak lupa saya ucapkan selamat menempuh ujian akhir semester. Semoga apa yang telah dipelajari dapat dipahami sebaik mungkin, sehingga ujian akhir semester dapat diikuti dengan hasil yang memuaskan. Sampai bertemu kembali di semester mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.